Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ibu Pangunten untuk Bapak Ibu ingkang saya wonten Jawi saged lebet wonten dalam masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kata paring kenikmatan dumateng kita sedaya. Kenikmatan arupi kesehatan, kesempatan, nikmat Islam saha iman. Salawat ugi salam kita curahkan dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kita sedaya kerucut umatipun lan pikantuk syafaatipun amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pengasan ing dalu punika insyaallah badhe dipun salerani Bapak Ustaz Zahir Subagio. Ananging wonten pengumuman saking Bapak Takmir, Bapak Haji Sodikin, wekdal sakcekapipun kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berpuji puja dan rasa syukur Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan sampun mati wonten ing mriki kalau badhe ngaturaken salahipun pengumuman ingin sepisan inggih menika berkaitan surat edaran saking Muhammadiyah bilih nanti 2 Jumatan tadi dipun suwun kangge bantuan bencana alam ing wekdal menika ing musibah ing menika Pekalongan boten panjenengan mangertosi petung priyono tanah longsor kita kata sing meninggal lajeng ngajar negara tanah dan tersebut banjir malih jadi sebagai nanti jamaah Jumat yang akan datang betul empat atau kita bagi ini apa kali ngabu periksa di anak pulau Agus Susanto sekalian dan Justina bimbing kita pada minta ke ibadah umroh lah mereka nyuwun panik menghibur dengan jamaah sekolah ugi nyuwun itu anggitipun nindakaken umroh samangke supados saged lancar sehat saged kudu mulai kanthi bentuk umroh ingkang mabrur. Lain menika mangke doa umroh kawula nyuwun dengan panjenengan Bapak Ustaz dari Subagio. Lain menika pengumuman saking kula sekap anten kemawon enten lepatipun pangapunten bila itu berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bapak Haji Sodikin. Salajengipun Bapak Ibu, monggo kita awiti pengawasan ing dalu punika kanthi wawasan doa basmalah sarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengipun kalau aturaken dumateng Bapak Ustaz Zahir Subagio. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qablaha min adzabin alim. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu wa ba'dahu. Wabillahi rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena pada kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita iman, memberikan kepada hidayah,
sehingga iman itu menggerakkan langkah kaki kita untuk menghadiri sebuah majelis yang mulia, majelis ilmu, yang mana majelis ilmu ini insya Allah akan menghantarkan kita kepada mudahnya masuk surga. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang keluar dari rumahnya menempuh suatu perjalanan untuk thalabul ilmi, kagem pados ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Siapa? Insya Allah kita semuanya yang mendapatkan tiket VIP kagem mlebet surga. Nek liyane arep mlebu surga niku ndak antri riyen. Tapi nek orang-orang yang mau thalabul ilmi, pados ilmu agama, insya Allah dalane dipadangke, dalane digampangke kagem mlebet swarga. Lebih dari itu, ilmu itu mendekatkan diri kepada ilmu agama adalah salah satu orang yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan memahamkan kepadanya agama. Allah memberikan kebaikan dengan memahamkan seseorang tentang pengetahuan agama. Nah, kita orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada kebaikan, maka kita dekat-dekat dengan ilmu, hadir di majelis ilmu. Kalau belum diberi kebaikan, maka kita yang mendekatkan diri kepada kebaikan. Cerak-cerak karo majelis ilmu, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah diberikan kebaikan, diberikan pemahaman ilmu agama. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita cintai. Mudah-mudahan senantiasa mencintai kita, menghibur kita dalam golongannya. Insya Allah kita semuanya masuk surga tanpa hisab dan bertetangga dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ibu-ibu pengen bertetangga kalian kanjeng Nabi? Nah, salah satu caranya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menate ngendika, "Ana wa kafilul yatim fil jannati kahada." Saya dan orang-orang yang menyantuni anak yatim. Sebenarnya kafilul yatim itu bukan hanya menyantuni ya, tapi menyponsori, menanggung beban anak yatim di surga itu seperti ini. Nah, Nabi menggerak-gerakkan. Artinya apa? Ya dekat. Itu kan seperti ibu jari dan jari jari telunjuk dan jari tengah. Kedudukannya seperti ini. Nanti jejer karo kanjeng Nabi orang-orang yang memuliakan anak yatim. Semoga termasuk kita semuanya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini sudah memasuki bulan Sya'ban. Bulan apa Ibu? Sya'ban. Berarti sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan berkah di bulan Rajab, berkah di bulan Sya'ban, dan sampai umur kita di bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelum kita memasuki materi tadi sesuai dengan permintaan, kita akan berdoa untuk keberangkatan umroh Bapak dan Ibu, Pak Agus sekalian Ibu. Semoga
perjalanan umrohnya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari berangkat melangkahkan kaki dari rumahnya, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, kemudian sampai ke tanah suci. Di sana umrohnya umroh yang makbulah, amin Allahumma amin, umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sampai ke tanah air membawa segala bentuk manfaat yang ada di tanah suci, dibawa ke tanah air untuk kemudian disebarkan manfaat. Jadi orang yang pergi haji maupun pergi umroh itu diharapkan setelah pulang dari haji maupun dari umroh itu menjadi orang yang lebih baik, lebih mampu menebarkan manfaat di masyarakat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-hadiniyah wa likulli salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa 'amalan salihan maqbulan wa tijaratan lan tabur. Ya 'alima ma fis sudur akhrijni ya Allah minadh dhulumati ila nur. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik was salamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birri wal fawz bil jannah wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Zawatallahu taqwa wa ghafara laka wa yassara lakallahu haitsu ma kunta. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan kasih sayangmu yang sempurna ya Allah, mudahkanlah perjalanan ibadah umroh Bapak Agus dan keluarga ya Allah. Jadikan ibadah umroh ini umroh yang makbul, umroh yang Engkau terima ya Allah. Perjalanannya lancar hingga tanah suci Mekah, kemudian pulang membawa segala kebaikan dan keberkahan dari tanah suci, kemudian membagikannya di tanah air Indonesia. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dan bagi siapa saja yang hari ini mendoakannya dengan ikhlas ya Allah, semoga Engkau memanggilnya juga untuk ziarah ke Mekah dan Madinah untuk haji dan umrah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diamanai untuk menyampaikan meskipun ini sudah bulan Sya'ban, kita menyampaikan materi tentang Isra dan Mi'raj Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang terjadi menurut para ulama dan beberapa sumber-sumber yang sahih, yaitu terjadi pada tanggal 27 di bulan Rajab. Jadi Rajab itu bulan kemarin. Nah, sekarang sudah bulan Sya'ban. Dan tidak lengkap rasanya Bapak dan Ibu membahas tentang Isra dan Mi'raj, karena Isra dan Mi'raj itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang termaktub sampai diabadikan dalam surah Al-Isra ayat pertama. Maka kita akan mulai pembahasannya yaitu dari Amul Husni. Tahu Ibu?
Amul Husni, pun ate mireng napa tahun kesedihan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun kesedihan menika terjadi pada tahun 10 kenabian. Setelah Nabi dipun angkat menjadi Nabi dan Rasul, maka meninggallah pamannya Abu Thalib. Pamannya Nabi menika sinten? Abu Thalib. Abu Thalib menika pimpinan napa? Kabilah Bani Hashim. Kabilah Bani Hashim menika salah setunggale kabilah yang besar wonten ing kota Mekah. Menika pimpinan kabilah Bani Hashim yang menjamin melindungi dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara renteng mriki nggih Pak RT napa Pak Lurah ngoten nggih. Terus guru-guru TPA menika nek mboten enten pelindung nggih dakwahe kurang kendel, termasuk takmir masjid dan sebagainya. Karena wonten Pak Lurah atau Pak Dukuh yang melindungi niki kalau dalam komunitas lebih kecil. Tapi ini adalah kabilah Bani Hashim. Jadi dakwah Nabi salah satunya menjadi lancar adalah dukungan dari pamannya, karena pamannya menika termasuk orang yang terpandang, orang yang kuat, yaitu Abu Thalib. Meninggal dunia dalam sebuah riwayat pada bulan Rajab. Meninggal dunia, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu manusia juga, sama seperti kita. Ketika ditinggalkan oleh keluarganya, apalagi pamannya, pendukung dakwahnya baginda Nabi Muhammad, maka juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sangat sedih. Kemudian 1,5 bulan, antara 1,5 bulan sampai 2 bulan berikutnya, yaitu pada bulan suci Ramadan, meninggal juga istri tercintanya. Sinten ibu-ibu? Sinten Mas? Cara bahasa ngawen menika Siti Khadijah. Nek cah-cah saniki dijenengi Siti Khadijah wegah. Karepe diceluk no. Jenengmu sapa, Nduk? Siti Khadijah. Tapi gue jangan dipanggil Siti dong. Panggil gue DJ. Siti Khadijah padahal. Karepe diceluk DJ. Ngoten iki. Jeneng-jeneng saniki niku Khadijah DJ. Masyaallah. Nah, Sayyidah Khadijah itu siapa? Adalah istri tercintanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu donatur besarnya baginda Nabi Muhammad SAW dalam memperjuangkan agama Islam. Makanya mas-mas ini yang belum nikah, kalau cari istri ya yang kaya, gitu kan? Biar bisa mendukung dakwahnya kan, gitu ya. Tapi jenengan juga harus kaya, gitu kan? Ya boleh ya, menikah mencari yang kaya itu boleh. Nabi juga seperti itu menganjurkan. Tapi Nabi menikahi Sayyidah Khadijah itu bukan karena Nabi miskin. Nabi juga kaya. Nabi itu juga saudagar, ya. Nabi itu kelasnya nopo Pak? Nabi pedagangnya niku bukan pedagang ecek-ecek. Mboten pedagang kelas angkringan niku mboten. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam niku kelasnya ekspor impor, nopo Pak? Iya, kelasnya itu adalah perdagangan antar negara, dagang ke Palestina, Mekah, Palestina, dagang ke kota negeri Syam dan sebagainya. Boten namung dagangin mriki paling-paling pol-pole teng pasar pundi? Pasar Klaten, pasar yang lebih jauh lagi ya mungkin pasar Swago, Jogja pundi jenenge Giwangan. Oke, enggak. Nek sorot Beringharjo, luwih tebih meneh pasar Tanah Abang boten. Niki Nabi niku kelasnya ekspor impor, importir. Nah,
Nabi berdagang dari Arab Saudi dibawa ke kota Sam, ke Palestina, ke Yaman dan sebagainya. Dari luar, perdagangan dari luar, belanja dijual di Mekah, seperti itu. Salah satu dagangan yang dibawa itu adalah dagangan milik Sayyidah Khadijah. Nah, salah satu ketertarikan Sayyidah Khadijah kepada baginda Nabi Muhammad itu wongnya cerdas, pinter, turun ganteng. Lagi pinter, ganteng, apa? Jujur dan sebagainya. Makanya Sayyidah Khadijah niku sudah janda, menikah, kemudian menikah dengan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan meninggal dunia pada 10 tak kenabian. Kurang lebih usia Sayyidah Khadijah itu 65 tahun. Tahun ke-10 Hijriah. Tahun ke-10 kenabian, mohon maaf. Karena itu tahun tersebut dijuluki sebagai tahun kesedihan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditinggal pamannya, ditinggal istrinya. Tidak ada lagi yang mendukung dakwah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada bulan Syawal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian membawa agama Islam menikah menuju dihijrahkan agama ini. Nabi hijrah teng pundi Bapak Ibu? Ya, Yasrib itu setelahnya. Yasrib Madinah itu setelahnya. Saderengipun Nabi hijrah membawa agama ini ke kota Yasrib Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa agama ini, menyelamatkan agama ini di kota Taif. Pundi Bu? Taif. Kurang lebih 100 km dari Mekah. Nek coro mriki 100 kilo nggih. Pundi? Semarang nggih. Nah, kurang lebih sini Semarang. Lewat tol gor sak jam setengah. Nah, zaman semono nggih kurang lebih berhari-hari menempuh perjalanan membawa agama ini sampai kota Taif. Makanya kula dongake panjenengan sami Bapak Ibu langkung-langkung Pak Agus, tindak Pak Agus. Oh iya, Pak Agus besok umroh. Kalau diperkenankan sama bironya, saya mau ke kota Taif, gitu ya. Melihat di sana bagaimana di kota baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa agama Islam ini hijrah pertama kali itu ke kota Taif. Bersama siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditemani oleh pembantunya. Nabi gak ada pembantu yang kemudian diangkat menjadi anak angkatnya, yaitu Zaid bin Harithah. Di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berharap agama Islam menikah mampu diterima dengan lapang dada oleh masyarakat Taif, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kecil di sana, sehingga ada mungkin teman-teman kecilnya di sana, bahkan saudara-saudaranya itu mau menolongnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui salah satu pimpinan kabilah di Taif. Saya lupa nama kabilahnya. Tetapi di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diterima dengan baik. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan serangan yang luar biasa, tidak welcome. Justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilempar pakai apa? Batu. Iya, bukan hanya batu, keneng cetok sakit. Tapi nama ontong ngertos dengan. Letong nek teles dibalang mesti mak ceprot gitu. Nek garing ya minimal mak cetuk kan gitu. Ini kira-kira seperti itu. Demi menyelamatkan agama Islam ini yang Nabi punya pandangan bahwa suatu saat Islam itu yang saya perjuangkan di kota Taif ini akan datang Islam ini ke negara Duwetan.
Oke, ngawen duet. Insya Allah begitu. Jadi Nabi sudah punya pandangan, sudah punya visi yang sangat panjang. Suatu saat tahun 2025 itu akan ada namanya jamaah saya di Masjid Al-Aqram. Nabi sudah punya begitu di Indonesia, yang insya Allah nanti juga salah satu jamaahnya Pak Agus akan berkunjung ke kota Taif dan kota Mekah, insya Allah. Amin Allahumma. Begitu diserang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga yang paling menyedihkan Bapak Ibu, Nabi dilecehkan dengan dikumpulkannya anak-anak kecil. Dia kemudian salah satu pimpinannya, kalau untuk menghadapi Muhammad ini mas saya nggak level. Ini Nabi Muhammad ini biar melawan anak-anak kecil. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sangat sedih. Kemudian Nabi bertolak dari kota Taif. Sebelum bertolak di tengah perjalanan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dicegat oleh malaikat. Malaikat mengatakan dalam sebuah riwayat, wahai kekasih Allah, ini ada gunung. Bagaimana kalau saya lemparkan kepada kota Taif ini yang telah menyakiti hatimu? Nah, karena yang jadi nabi itu adalah Nabi Muhammad, yang jadi nabi itu bukan bukan salah satu warga Al-Aqram gitu. Coba nek salah satu warga Al-Aqram, jamaah Al-Aqram jadi nabi gitu, mesti oh iya lempar saja gitu kan, biar mati semuanya gitu. Neng boten sujune jenengan boten dadi nabi gitu. Nah, di nabi pun entek nih kok kota Taif. Ini yang jadi Nabi Muhammad dengan segala kesabarannya. Apa yang Nabi sampaikan? Kalau hari ini belum ada yang beriman kepada Allah, belum ada yang mau menerima dakwahku, suatu saat anak keturunannya pasti akan ada yang beriman. Betul. Maka kota Taif sekarang menjadi salah satu kota yang cukup menjaga kemurnian agama Islam ini. Singkat cerita Bapak dan Ibu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian kembali ke kota Mekah. Sangat sedih bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mengobati kesedihan, mengubah sedih jadi bahagia, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hadiah yang namanya Isra Mi'raj, yang dalam sebuah riwayat itu terjadi pada tahun 12 kenabian. Jadi beberapa tahun kemudian, masih proses ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali adalah dibelah dadanya untuk dibersihkan. Apakah Nabi itu ada kotoran dalam hatinya, dalam dadanya? Bukan. Nabi dibersihkan itu maksudnya adalah dibersihkan dari yang bersih menjadi sangat bersih, gitu ya. Dibersihkan dengan sesuatu yang lebih bersih lagi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mula-mula diberikan kabar itu, kemudian oleh malaikat Jibril, bersama malaikat Jibril dikendarai kendaraan yang namanya buraq. Kebiasaan perjalanan orang Arab Bapak dan Ibu, saking Mekah dugi Palestina itu biasanya memakan waktu 1 bulan perjalanan. Ini Bapak Ibu, sebulan. Nah, sebulan itu coro-corone mriki pundi? Mlaku sebulan gitu. Kemudian dari Palestina menuju Mekah juga 1 bulan. Terus kudune pinten Bapak Ibu? 2 bulan perjalanan pulang pergi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan naik kendaraan yang namanya buraq. Buraq menika dalam sebuah riwayat seperti kuda atau lebih kecil dari kuda, dan tidak ada yang lebih mirip dengan kuda. Artinya buraq itu lebih mirip kepada kuda atau di bawahnya kuda, agak kecil. Kuda menika, buraq menika Bapak Ibu, sekali mencelat, sekali mencelat niku bahasa Inggris ya itu. Mencolot nih bahasa mriki. Nah, sekali mencolot, 1 langkahnya mencolot niku
sejauh mata memandang, Pak. Terus pinten niku atoe? Jenengan nek wayah Padang mboten enten kabut, matahari cerah, terang benderang, menika sejauh mata memandang niku dugi pundi ya, Ibu? Berapa kilometer kinten-kinten? Pinten? Pinten, Bu? Mboten saya kehitung ya, taruhlah 50 kilo atau 100 kilometer. Atau sekali mencelat niku kurang lebih 100 kilometer, wallahu a'lam. Sehingga perjalanan saking kota Mekah, Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa itu hanya dalam beberapa detik atau beberapa kejap mata saja. Wah, mencelat niku langsung meh tekan kan gitu. Mungkin hanya beberapa kali loncatan saja. Sampailah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjidil Aqsa. Teng mriku napa? Di sana Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah sudah ditunggu para nabi dan rasul. Ini gimana ceritanya? Ini di luar kekuasaan kita. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali di Masjidil Aqsa menika mengimami sholat para nabi dan rasul. Ini gitu. Ini pertama kali. Jadi nabi dan rasul itu dikumpulkan di Masjid Al-Aqsa. Selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajak naik dari Masjidil Aqsa menuju langit tingkat pertama yang disebut dengan Baitul Izzah. Napa Bapak Ibu? Baitul Izzah. Baitul Izzah yang di sana disimpan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu turun dari Lauhul Mahfuz menuju Baitul Izzah. Jadi Al-Qur'an tersimpan di sana, dijaga sampai hari ini kemurniannya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh kami menurunkan dzikir Al-Qur'an dan kami akan terus menjaganya. Sampai hari ini Al-Qur'an terus murni, tidak bisa dirubah-rubah. Di langit pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Adam. Sinten Bu? Nabi Adam. Nabi Adam menikah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan salam kepada Nabi Adam. Salamnya terus pundi, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Nabi Adam menjawab, waalaikumsalam ayyuhal abdu saleh wan nabiyyu saleh. Waalaikumsalam, wahai nabi yang soleh dan hamba yang soleh. Nabi Adam di sana dilihat oleh baginda Nabi Muhammad, melihat ke kanan niku tertawa dan tersenyum. Masya Allah, seneng lihat bapak-bapak atau mas-mas ini tersenyum bahagia gitu. Enak ngantuk-ngantuk wis ben ora apa-apa gitu. Sementing Nabi Adam bahagia. Begitu. Nabi Adam mengguyang-guyu, Masya Allah, senang gitu kan. Cerah-cerah wajahnya. Lihat ke kiri, Nabi Adam nangis, sedih. Rotok tua lagi. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, wahai malaikat, kenapa kok Nabi Adam menangis dan tertawa? Nabi Adam tertawa dan tersenyum karena melihat anak cucunya masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang wajahnya dilihat oleh Nabi Adam itu masuk surga. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Insya Allah senajan ngantuk-ngantuk pun direken karo malaikat termasuk wong-wong yang masuk surga digampangke. Amin Allahumma. Kalaupun enggak tanpa hisab ya gampang lah insya Allah ya ta. Kalau masuk surga tanpa hisab itu levelnya para nabi, para sahabat dan para syuhada. Sampai mana tadi? Nabi Adam. Nah, kebanyakan yang ada di neraka itu adalah, mohon maaf, sinten?
Iya, kaum wanita, bukan ibu-ibu nggih. Kaum wanita. Mana sing ora dadi ibu ndak? Orang yang kebanyakan di neraka itu adalah kaum wanita. Tapi ternyata yang banyak masuk surga juga kaum wanita. Jadi tenang mawon ibu ya, punya kesempatan yang sama. Ibu kesempatannya sangat luas masuk neraka, tapi juga sangat luas untuk masuk surga. Ibu nek belum berbakti kalian suami pun insya Allah masuk surga, insya Allah. Kemudian Nabi SAW melanjutkan perjalanan ke langit kedua. Malaikat dok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Saya Jibril. Sama siapa? Sama Muhammad. Sama Nabi Muhammad. Oke. Saya memang diutus oleh Allah untuk menjaga pintu ini dan mempersilahkan kalau ada makhluk yang namanya Muhammad dipersilahkan untuk masuk. Maka masuk di sana langit kedua. Jarak langit pertama Bapak dan Ibu sampai ke langit kedua dalam sebuah riwayat itu adalah 500.000 tahun kecepatan cahaya. Berapa? Lebih. Kecepatan cahaya itu berapa? Cahaya itu adalah paling cepat, lebih cepat daripada suara. Jadi nek jenengan iroh bledek gitu. Niku sing ketok Kecelap. cahaya sik napa suarane sik? Cahayane sik. Lagi biar kan lho. Itu kecepatan cahaya namanya. Cahaya itu sudah bisa dilihat meskipun suaranya itu rada suwe. Ngoten niku. Merambatnya suara itu lebih lama daripada cahaya. Cahaya langsung bisa, makanya jangan nonton mercon gitu. Klik der karena suara itu lebih lambat daripada cahaya. Niku jaraknya itu seperti itu. Ketemu Nabi di langit kedua, Nabi SAW bertemu dengan Nabi sinten Isa dan Nabi Yahya. Kemudian naik lagi langit ke di sana ngucapin salam dulu. Kemudian langit ketiga Nabi SAW bertemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini memang disaksikan oleh Nabi Muhammad sangat tampan. Makanya ibu-ibu, Nabi Yusuf itu dihadirkan di sini, geledah kabeh mesti kita. Mesti dong geledah kabeh. Wah ngerti ngono bapakku tak jol kayak. Kemudian setiap langit mengucapkan salam, assalamu alaikum, salam kepada para nabi. Di langit keempat bertemu Nabi Idris, salam lagi, assalamualaikum, ngobrol sebentar, naik lagi. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun, salam lagi, assalamualaikum. Di langit keenam Nabi SAW bertemu dengan Nabi Musa. Nah, Nabi Musa itu juga menangis. Nabi Musa sedih. Maka ditanya sama malaikat Jibril. Nabi Muhammad tanya sama malaikat Jibril, wahai Jibril, ini kenapa Nabi Musa kok nangis? Ada? Belum ya? Nabi Musa sedih karena ini ada nabi di akhir zaman yang datang setelah Nabi Musa, tapi umatnya lebih banyak daripada Nabi Musa. Nabi Musa meri ceritanya, gitu kan. Sudah, Nabi Muhammad naik lagi menuju langit lapis ketujuh. Di sana bertemu dengan baginda Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim sedang bersandar di namanya Ka'bah. Jadi Ka'bah yang ada di Mekah, nek diurut itu di atas langit ketujuhnya itu ada Ka'bah juga. Kalau di Mekah itu namanya Baitullah, kalau di langit ketujuh itu namanya Baitul Ma'mur. Oke. Langit pertama mau apa Ibu? Langit pertama Baitul Izzah. oh, lali boten napa-napa kita. Boten napa. Insyaallah pun direken.
Langit pertama ini pun namanya Baitul Izzah. Langit ketujuh namanya Baitul Ma'mur. Ya. Sedang bersandar Nabi Ibrahim di Baitul Ma'mur dan sedang ada 70.000 malaikat ngelilingi Ka'bah sedang tawaf. Tawaf niku ke kanan apa ke kiri? Ya, ke kiri ya. Putarannya ke kiri, berlawanan dengan jarum jam. Di sana sedang tawaf 70.000 malaikat setiap hari. Satu hari 70.000 malaikat. Dan antriannya untuk tawaf lagi Bapak Ibu sampai hari kiamat malaikat tidak bisa tawaf lagi. Karena besok sudah harus ganti orang. Nek antrian untuk haji tahun ini daftar sekarang mangkatnya niku 30 tahun yang akan datang gitu. Tapi tetap mangkat. Tapi nek malaikat niki mboten, sekali tawaf sudah tidak bisa tawaf lagi karena malaikat itu sangat banyak sekali. Menunjukkan apa Bapak Ibu? Makhluk yang namanya malaikat yang taat kepada Allah sangat banyak. Jadi Allah tidak butuh manusia untuk nyembah. Seandainya jamaah Masjid Akram tidak ada yang sholat, tidak ada yang zakat, tidak ada yang mau umroh, Allah tidak, kemudian kesucian Allah itu tidak berkurang karena banyak malaikat yang beribadah kepadanya. Singkat cerita Bapak dan Ibu, naik lagi ke Sidratil Muntaha. Di sana malaikat Jibril tidak mau naik. Kenapa? Malaikat Jibril kalau naik lagi terbakar. Gitu. Wahai Nabi, silahkan Anda naik sendiri. Lah apa? Aku rawani ketemu dengan Allah. Saya bisa terbakar. Lah kenapa saya? Bagaimana nanti saya? Kalau panjenengan tidak apa-apa, silahkan naik. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap langit itu menyampaikan salam Assalamu alaikum. Tapi bertemu dengan Allah, Nabi juga menyampaikan salam, tapi bunyinya bukan Assalamu alaikum. Terus bunyinya terus pundi. Nabi tidak menyampaikan assalam karena Allah assalam. Maka Nabi menyampaikan salam hormat tertinggi kepada Rabb, yaitu at-tahiyatul mubarakatus shalawatut tayyibatu lillah. Ini adalah salam penghormatan tertinggi seorang hamba kepada Sang Khalik. Monate mireng kalimat niki dereng. Teng pundi? Sholat. Dalam bacaan sholat. Enggak, sareng-sareng enggak. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut tayyibatu lillah. Ini redaksi pertama. Ada redaksi yang lain sing luwih pendek. At-tahiyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat. Itu ya. Jadi ada dua redaksi, yang panjang sama yang pendek. Ini adalah kalimat penghambaan tertinggi, kalimat penghormatan tertinggi seorang hamba kepada Allah. Ternyata itu adalah ucapannya Nabi Muhammad kepada Allah. Kemudian apa jawab Allah kepada baginda Nabi Muhammad? Apa kira-kira jawabnya? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Jangan sepelekan Bapak dan Ibu. Itu doa itu, untuk mendapatkan doa itu Nabi Muhammad itu harus melakukan perjalanan sampai Sidratil Muntaha. Makanya harus dibaca ini tasyahud ya. Kemudian Nabi apa yang Nabi lakukan? Nabi tidak terima. Karena yang dijawab itu at-tahiyatu lillah wassalatu wattaibah. Allah hanya menjawab Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kula matur malih niki. Sujune sing dadi nabi niku dudu jamaah Masjid Al-Akram. Karena sing dadi nabi itu Muhammad, Nabi Muhammad mikir ke jamaah Masjid Al-Akram. Apa yang Nabi sampaikan? Tidak, ya Allah.
keselamatan bukan hanya untukku, tapi keselamatan apa yang Nabi sampaikan. Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Ini jawab Nabi begitu. Assalamu alaina, ya Allah, keselamatan bukan hanya untukku, tapi keselamatan untuk kami, wa ala ibadillah, dan untuk hamba-hambamu yang soleh, termasuk jamaah Masjid Al-Aqram. Insya begitu Pak. Nabi itu sangat memikirkan kita. Maka ini harus kita baca bersama-sama. Yuk bareng-bareng At-Tahiyat 2 3. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Niki doa ini terjadi karena percakapan Allah dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita kepada Ibu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah untuk sholat 1 hari 1 malam, perintah sholat 50 waktu. Betul Ibu? 50 waktu dan beberapa perintah lainnya. Karena Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang soleh, Nabi yang taat kepada Allah. Begitu dapat perintah sholat 50 waktu, Nabi langsung jawabnya apa? Sami'na. Kira-kira jenengan nek dikon sholat 50 waktu sehari semalam kuat napa mboten Ibu? Kira-kira kok ora kuat gitu. Tidak ada waktu istirahat, tidak ada waktu bekerja, enangnya kor sholat karo sholat. Maka Nabi kemudian turun, langit ke-7 bertemu Nabi Ibrahim, langit ke-6 Nabi bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa niku nabi sing kepo Bapak Ibu. Pengen ngerti urusannya orang. Wahai Nabi Muhammad, niki maaf kata ya kan gitu ya. Ini tadi habis ngapain ini ketemu dengan Allah? Aku dapat perintah sholat 50 waktu 1 hari 1 malam. Buset dah, banyak banget kan gitu. Kayaknya umatmu nggak kuat deh gitu kan. Coba kamu minta diskon sama Allah gitu kan. Allah itu kan maha, tapi aku malu. Nggak apa-apa, insya Allah umatmu nggak akan kuat Nabi Muhammad. Oke, kalau gitu saya naik lagi, bertemu lagi dengan Allah, ternyata betul dapat diskon 20% kan itu. Dalam sebuah riwayat dipotong 5, dalam riwayat dipotong 10, jadi 40. Turun lagi, dicegat lagi sama Nabi Musa. Gimana Muhammad? Dipotong itu diskon 20%, jadi 40. Masih kurang itu, minta potongan lagi, naik lagi. Jadi 30, kurang, naik lagi sampai tinggal 5. Alhamdulillah Nabi Muhammad sudah senang, tinggal 5, dicegat lagi sama Nabi Musa. Wahai Nabi Muhammad, sekarang tinggal berapa? 1 hari 1 malam, 5 waktu. Nabi senang. Gimana? Belum cukup. Umatmu, umat akhir zaman, apalagi jamaah Al-Aqram, orang kuat, wis toh, enggak kuat, minta lagi, enggak, saya malu sama Allah. Jadi Nabi Musa itu sudah tahu bahwa nanti di akhir zaman sholat 5 waktu itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maka Nabi Musa itu minta didiskon lagi, karena dia tahu. Soalnya saya pernah tanya itu sama beberapa jamaah. Kita lagi Pak, kita selesaikan. Ada orang, yuk Pak, sholat ngapunten Pak Ustadz, niki kula mboten sholat loh. Lah napa? Kula niku sholate paket tahunan ya Pak Ustadz. Sholat itu apa kalau itu fitri. Enten njupuk paket telung paket. Kalih paket mingguan barang gitu. Sholat Jumat.
Jadi sholatnya kor Jumatan, kali Idul Adha, kali itu ada. Makanya kemudian Nabi SAW tidak mau naik, sudah mencukupkan sholat itu 5 waktu, tetapi keutamaan bagi umatnya, bagi Nabi Muhammad SAW, sholat 5 waktu itu pahalanya seperti 50 waktu. Masya Allah. Jadi panjangan sholat 5 waktu pahalanya seperti 50 waktu. Singkat cerita, kepada ibu, Nabi Muhammad turun, kemudian bisa ke Aqsa dan pulang lagi ke Haram di Mekah. Di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyampaikan kabar ini kepada umatnya dan juga semua orang yang ada di Mekah. Disampaikan bahwa beliau baru saja melakukan perjalanan Isra dari Mekah ke Palestina. Sontak kabar itu didengar oleh orang-orang yang ada di Mekah. Salah satunya juga didengarkan oleh Abu Jahal dan Abu Lahab, membuat propaganda. Woi Muhammad sudah gila, mana ada Mekah ke Palestina katanya kurang dari 1 malam, kan kita biasanya 1 bulan. Muhammad sudah gila. Kemudian kabar ini disampaikan kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, ngerti orang gue kabar terbaru, kabar terupdate hari ini. Ada apa? Koncomu kae sing jenenge Muhammad wis ngene ngono kuwi. Lah apa? Jarene dhek baru melakukan perjalanan dari Mekah ke Aqsa itu kurang, dan Aqsa ke Mekah itu kurang dari 1 malam. Siapa sing ngomong? Yang ngomong Muhammad sendiri. Kowe piye to? Jarene kowe sahabat dekatnya, mosok kowe ora ngerti ngono kuwi. Akhirnya Abu Bakar menemui baginda Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, Abu Bakar bertanya kepadanya, wahai Nabi, mohon maaf, saya baru saja dengar kabar dari orang-orang, wabil khusus dari Abu Jahal, nopo leres panjenengan itu melakukan perjalanan atau diperjalankan dari Mekah ke Al-Aqsa, Mekah ke Palestina, Palestina ke Al-Aqsa, itu kurang dari 1 malam. Kabarnya baru itu, Wah Ibu. Yang disampaikan ke masyarakat itu baru Mekah ke Palestina, Palestina ke Mekah, belum yang ke langit. Itu saja sudah geger. Maka kabar itu sampai kepada Abu Bakar, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, wahai Abu Bakar, saya tidak hanya diperjalankan dari Mekah ke Palestina, dari Haram menuju Al-Aqsa, tapi saya juga diperjalankan oleh Allah dari Palestina Al-Aqsa menuju langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai Sidratul Muntaha, dan mendapatkan perintah sholat sebagainya sampai saya sekarang ada lagi di kota Mekah. Maka Nabi Muhammad bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apakah kamu menjadi orang yang percaya atau sekarang kamu tambah mumet, tambah orang percaya karo aku? Apa kata Abu Bakar? Wahai Nabi Muhammad, kekasih Allah, jangankan dari Mekah ke Palestina, dari Al-Aqsa menuju Sidratul Muntaha, kembali lagi ke kota Mekah, kabar yang lebih tidak masuk akal lagi, yang lebih tidak masuk akal daripada itu, saya akan percaya kalau yang ngomong itu adalah Nabi Muhammad. Luar biasa. Maka saat itu Abu Bakar dijuluki sebagai As-Siddiq, orang yang membenarkan. Bapak Ibu, seandainya awak dhewe niku hidup pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diceritani dengan cerita yang seperti ini, dereng karuan awak dhewe tetap Islam. Belum tentu, karena ini kabar yang sangat aneh. Iki Nabi kok suwe-suwe ngoyo woro, ngoten niku. Kira-kira awak dhewe nggak tahu termasuk orang yang beriman atau orang yang mengingkari.
karena ini tidak mungkin terjadi pada waktu itu secara akal sehat. Tapi zaman sekarang Bapak dan Ibu sudah bisa dibuktikan. Solo Jakarta yang seharusnya ditempuh nek mlaku niku ya kurang lebih 5 hari sampai 1 minggu. Itu saat ini ditempuh dalam waktu berapa? 1 jam Bapak dan Ibu. Nggih. Mungkin enggak? Kalau zaman dulu enggak mungkin. Tapi kalau sekarang, ternyata Mekah sampai Al-Aqsa itu cukup dalam waktu kurang lebih ya 4 jam. 4 sampai 5 jam. Palestina. Saya ketemu tahu ya Ibu. Nah, maka hikmah daripada Isra dan Mi'raj ini yang pertama adalah tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yang kedua adalah perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau biasanya perintah itu hanya firman, hanya berupa ayat, tapi perintah sholat Nabi harus didatangkan ke langit bertemu langsung sama Allah. Maka sholat itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Tidak boleh kemudian kita menyepelekan sholat. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat Bapak dan Ibu. Dan sebenarnya masih panjang ini ceritanya, tapi karena sudah Isya dan waktu yang memisahkan kita, semoga kita mampu mengambil pelajaran. Salah satunya adalah bacaan Bapak Ibu tasyahud, yang itu adalah percakapan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga mampu menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak Ibu pengawasan saking Bapak Ustaz Zahir Subagio, mungkin saya akan nambahi pengertosan dumateng kita sedaya babagan peristiwa Isra Mi'raj dan kalipun perintah sholat 5 waktu. Monggo Bapak Ibu kita mengkasi pengawasan ikut menikah kanthi wasana hamdalah serangan alhamdulillahirabbil alamin. Saking kula kathah lepas pamanutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah